Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Ardian Ahmadi Tondang dengan NIM J0304211069. Di sini saya akan membuat video tentang pertemuan 5, yakni rangkaian kombinasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini ada rangkaian yang pertama. Bisa dilihat di sini ada logic state-nya 2 buah. Sini ada NOT, ada gerbang OR, gerbang AND, dan logic prop. Pada rangkaian pertama ini telah kita temukan persamaan bolnya sama bulannya, yakni Y sama dengan A komplement ditambah B dikali dengan A komplement dikali B. Dari manakah bisa datangnya A komplement dan B-nya? Bisa kita lihat di sini. Kita anggap saja pada logic state yang pertama atau inputan yang pertama dan yang kedua ini adalah A dan B. Jika kita ikuti pada rangkaiannya, A ini melewati gerbang NOT atau komponen NOT. Pada gerbang NOT ini akan merubah A menjadi komplement. Bisa kita lihat pada persamaannya, A menjadi komplement, A komplement ditambah B. B-nya di sini masih lurus dan tidak ada melewati gerbang NOT atau NOT, dan B-nya itu menjadi biasa. Karena A not-nya melewati A komplemennya melewati gerbang OR, maka di situ akan terjadi penjumlahan atau tambah dengan B biasa yang telah melewati gerbang N. Saya lihat di sini A-nya not jadi A komplement ditambah dengan B yang biasa lewat lurus saja di sini. B lurus masuk ke sini. Yang kedua bisa kita lihat A komplement dikali dengan B. A komplement di sini karena di sini A-nya juga melewati komplement. A-nya melewati komplement dan pergi ke bawah, dan B-nya hanya biasa saja. Karena dia melewati gerbang N, maka di sini terjadi pengalian antara A komplement dengan B yang biasa. Sudah terlihat setelah kedua penjumlahan ini, dia akan melewati gerbang N, yang mana kalau masuk gerbang N ini akan dikalikan, dan keluarlah hasil inputannya itu Y. Langsung saja kita buktikan tabel kebenarannya. Di sini tabel kebenarannya menunjukkan jika A-nya 0, B-nya 0, maka Y-nya akan 0. Benar. Kita coba lagi yang kedua, jika A-nya 1, B-nya 0, Y-nya juga akan 0. Sesuai dengan pada tabel kebenaran. Dan selanjutnya, jika B-nya 1, A-nya 0, maka Y-nya akan menjadi 1. Sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di kanan. Dan terakhir, jika A-nya 1, B-nya 1, maka inputannya atau Y-nya akan menjadi 0. Udah selesai. Lanjutnya ke yang kedua, rangkaian yang kedua. Ntar kita matikan dulu. Geser. Pada rangkaian kedua, bisa kita lihat persamaan bolnya kayak seperti ini. Y sama dengan A komplement dikali B ditambah A dikali B komplement. Dari mana kedatangnya tersebut? Seperti yang tadi, A yang di atas dan yang di bawah yang B. A yang pertama itu melewati NOT dan masuk ke N. Jika masuk ke N berarti bisa kita tentukan bahwa dia akan melakukan sistem perkalian di dalam ini. Ke B-nya di sini B biasa, karena B-nya ini langsung menuju ke N tanpa melewati gerbang NOT terlebih dahulu. Saya dilihat ini kabel yang di sebelah sini langsung menuju N, tidak melewati gerbang NOT. Selanjutnya ditambah karena dia akhirnya akan melewati gerbang OR. Kita ke selanjutnya dulu, nggak apa-apa. Ini A-nya polos, A-nya tidak melewati gerbang NOT atau sesuai dengan kabel yang di bawah ini. A-nya langsung saja menuju ke N. Ini A-nya langsung menuju ke N yang di bawah. Dan B-nya B komplement karena dia B-nya ini lurus dan melewati gerbang NOT dan langsung masuk ke N. Di dalam N terjadi perkalian A biasa dikali B komplement,
yang nanti akhirnya akan disatukan kembali atau dijumlahkan kembali di gerbang OR ini dengan yang awal tadi, yang A komplement dan B biasa. Jadinya bisa dilihat sesuai dengan apa? Sesuai dengan persamaan boolnya. Y sama dengan A komplement kali B ditambah A dikali B komplement. Tentu saja kita buktikan tabel kebenarannya. Di sini jika A-nya 0, B-nya 0, maka inputannya Y-nya juga akan 0. Lanjut pada kondisi yang kedua, jika A-nya 1, B-nya 0, maka outputannya akan menjadi 1, Y-nya akan menjadi 1, sesuai dengan tabel kebenaran yang kedua. Lanjutnya yang ketiga, jika A-nya 0, B-nya 1, maka inputannya pun juga akan menjadi 1. Yang terakhir, jika A-nya 1, B-nya 1, maka inputannya akan menjadi 0, sesuai dengan tabel kebenaran ada di samping. Selanjutnya kita ke rangkaian yang terakhir atau rangkaian ketiga, sebelum rangkaian kombinasinya. Rangkaian yang untuk khusus NIM. Geser ke atas dulu. Sudah terlihat di sini sebelah kanan. Bentar. Oh, langsung saja. Kita di sini memiliki 3 inputan, yang mana ini A, ini B, ini C. Dan pada rangkaian ketiga ini telah kita tentukan bahwa kita temukan rangkaian persamaan boolnya itu Y sama dengan A dikali B komplement ditambah dalam kurung B dikali C. Maksud di sini ialah bisa kita lihat ini kurang tanda kurungnya satu lagi. Maksud di sini ialah ya, pertama A biasa itu langsung saja menuju ke N tanpa ada melewati gerbang apapun terlebih dahulu. Maka di sini akan menjadi A biasa, A saja. Dan B-nya kenapa komplement? Karena B-nya kenapa komplement? Karena pada saat salah. Yang ini A, ini B, ini C. Salah ya. A-nya A biasa masuk ke sini, dan pada yang B itu melewati gerbang NOT terlebih dahulu sebelum memasuki N. Berarti berarti di dalam N dia akan melakukan perkalian terlebih dahulu, B-nya itu masuk ke gerbang NOT dan akan menjadikan dia komplement. Jadi pada proses yang pertama itu ada A biasa dikalikan dengan B komplement yang telah masuk ke dalam NOT yang menjadi komplement jadi terjadi perkalian di dalam N ini. A kali B komplement di dalam ini. Selanjutnya, kenapa bisa B biasa kali C biasa? Di sini B-nya hanya langsung masuk ke N dan C-nya langsung masuk ke N. Ya, tanpa ada melewati gerbang NOT terlebih dahulu seperti yang pertama. Dan yang terakhir, setelah masuk dua-duanya ke N, dia akan masuk ke gerbang OR yang akan terjadi perjumlahan atau pertambahan. Di sini saya lihat A dikali B komplement tadi ditambahkan dengan B dikali C biasa. B biasa kali B C biasa dan akan keluar hasilnya di logic prop ini. Langsung saja kita mulai percobaannya. Pada pembuktian tabel kebenaran ini, jika semuanya 0, maka outputannya juga akan 0. Selanjutnya, jika A-nya 1, maka outputannya pun juga akan 1. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0, outputannya akan jadi 1. Selanjutnya, jika B-nya 1, A-nya 0, A-nya 0, maka outputannya akan 0. Dan jika semuanya 0, jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, maka outputannya juga akan 0. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka C-nya 0, outputannya pun juga akan 0. Jika A-nya 1, selanjutnya, jika A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, maka outputannya akan menjadi 1. Dan selanjutnya, jika A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, maka outputannya pun juga akan menjadi 1. So, ini yang pada tabel kebenaran yang kedua terakhir. Dan yang terakhir, jika A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, outputannya pun akan menjadi 1. Sesuai dengan pada yang ada di sini. Langsung saja kita masuk kepada rangkaian yang sesuai NIM atau rangkaian kombinasi berdasarkan NIM.
Sini saya dengan NIM J0304211069 yang mendapatkan NIM ganjil, maka memiliki ketentuan yakni pada empat output terakhir itu memiliki 1100. Langsung saja kita masuk pada tabel Karnoffnya, peta Karnoffnya, tabel peta Karnoffnya. Bisa kita lihat di sini ada di layar. Cara mendapatkan ini peta Karnoff seperti ini ialah kita masuk pada tabel kebenaran NIM ganjil tersebut. Jika pada tabel menunjukkan angka 1, itu akan bernilai bernilai biasa atau A saja. Jika menunjukkan angka 0, maka akan bernilai komplement B, seperti ada di layar. B0 berarti bernilai B komplement. Dan outputannya akan menjadi 1 yang sudah saya tandai dengan warna biru ini. Langsung saja kita masuk kepada peta Karnoffnya. Di sini ada A, B komplement, A dan B komplement itu berada di A, B komplement berada di sini. Kita langsung tulis 1 karena outputannya 1 tadi. Dan yang kedua itu ada C, C dan D biasa. C dan D biasa berada di si A, B biasa. Oh, di sini, benar. Lanjut di sini. Lanjut yang kedua. Sini ada A, B, C, D-nya itu tidak komplement. Jadi A, B, C, D-nya itu semuanya biasa. Ini A, B yang biasa ada di bawah sini, deretan yang ini, dan CD ada di kolom ini. Jadi kita tuliskan outputan itu di sini, A, B, C, D. Kedua, yang ketiga, di sini ada A komplement, B komplement, C biasa, dan D komplement. A, B komplement itu berada di atas, sedangkan C dan D komplement itu ada di ujung ini. Langsung saja kita tulis 1 di deretan ini dan kolom ini. Ini dan ini. 1 tulis di sini. Dan yang keempat, A komplement, B komplement, C biasa, D biasa. Berarti AB-nya komplement. Berarti itu sama-sama di atas, AB komplement. C dan D-nya biasa atau bisa terlihat di sini. CD biasa di sini. Dan AB komplement dari baris ini. Dan CD biasa di kolom ini. Bisa kita lihat satu-satu di sini. Lanjutnya. A komplement B biasa B A komplement B, C komplement, D komplement. Berarti A komplement dengan B berada di baris yang kedua dan C komplement, D komplement. C dan D komplement itu berada pada kolom sini. Langsung saja kita tulis 1 di sini terakhir. A komplement, B biasa, C komplement dan D biasa. A komplement dan B komplement di sini di tempat yang tadi. Dan dan C komplement dan D biasa yang ada di sini. Pada peta Karno ini kita pasangkan yang satunya dengan angka yang menunjukkan 1 dan 1. Kita pasangkan mereka menjadi 2 pasang seperti ini. Nah, ini pada pasangan pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Dari persamaan di atas ini saya telah didapatkan persamaan boolnya seperti berikut. A, B komplement tambah A kali B komplement kali C kali D tambah A kali B kali C kali D. A komplement ditambah A komplement dikali B komplement kali C dikali B komplement dan seterusnya. Yang ini sesuai dengan pada tabel kebenaran yang telah saya buat tersebut. Seperti ini. Antara yang biru ini kita kalikan dan antara biru ini kita tambahkan dan yang sama warna di dalam satu baris ini kita kalikan. Setelah itu kita dapatkan hasil yang sederhananya sebagai berikut. A kali C kali D ditambah A komplement dikali B komplement kali C ditambah A komplement kali B kali C komplement. Dengan seperti itu, setelah saya buat rangkaiannya agar supaya mendapatkan persamaan sebagai berikut seperti ini. Mungkin memang kurang jelas karena kabelnya banyak ya. Untuk masuknya kabel dari node ke N, dari node ke N, dari N ke OR lumayan banyak. Karena di sini kita memiliki 3 pasangan dan 4 inputan.
Sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.